بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 keutamaan La haula wala quwata illa billah. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ada masa di mana manusia merasa berat dan merasa lelah. Salah satu cara untuk mengatasinya yakni dengan berzikir untuk memohon kekuatan pada Allah. Zikir tersebut bertujuan untuk memberikan ketenangan dan memohon jalan keluar. Berikut salah satu zikir terbaik yang memiliki 18 keutamaan, yakni La haula wala quwata illa billah. Berikut selengkapnya. Inilah lafaz lengkap zikir La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Zikir ini sering pula disebut hauqalah. Inilah 18 keutamaan zikir La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati saya mengajak teman pemirsa semua untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga jangan lupa menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap ada video baru di Barokah Channel ini, sehingga apapun doa kita panjatkan dapat kita aminkan bersama dengan harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, inilah 18 khasiat dan keutamaan La haula wala quwata illa billah. Khasiat dan keutamaan. Yang pertama, bekal di surga. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada Abdullah bin Qais, "Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah La haula wala quwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga." Hadis riwayat Bukhari nomor 7386. Zikir La haula wala quwata illa billah merupakan zikir yang penuh kebaikan, hingga nantinya bisa menjadi jalan untuk mendapat hal berharga di surga. Sebab itulah pengaruh zikir terhadap jiwa. Yang kedua, meningkatkan rasa taat. Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Zikir La haula wala quwata illa billah akan memberikan rasa taat yang lebih, sebab menyadari secara langsung pertolongan dan perlindungan dari Allah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang ketiga, akhlak mulia. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu bacaan yang menjadi simpanan kekayaan di dalam surga? Maka aku menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Jelas bahwa zikir La haula wala quwata illa billah merupakan akhlak mulia yang sering dilakukan orang soleh yang memahami alasan pentingnya akhlak mulia menurut Islam. Yang keempat, melindungi dari bahaya. Suatu ketika di zaman dulu, zikir La haula wala quwata illa billah memberikan pertolongan untuk lepas dari bahaya, sebab termasuk keutamaan berzikir kepada Allah, yaitu suatu ketika
Al-Asja'i melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa anaknya yang bernama Auf telah ditawan oleh musuh. Maka Rasulullah berpesan kepadanya agar Al-Asja'i mengutus seseorang untuk menemui anaknya dan menyampaikan agar Auf memperbanyak membaca La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, memberikan kekuatan. Dan zikir la haula wala quwata illa billah terbukti memberikan kekuatan dan keberhasilan sebagai cara menjadi orang sukses menurut Al-Quran. Maka setelah hal tersebut disampaikan dan Auf memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, terjadilah bermacam keajaiban. Betapa tidak, tali kulit yang mengikat tangan Auf tiba-tiba terlepas, maka Auf pun kabur dengan menunggang onta milik musuh. Yang keenam, jalan keluar segala kesusahan. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Terjemah Quran Surat At-Talaq ayat 65. Memang zikir la haula wala quwata illa billah ialah jalan keluar atas segala permasalahan dan memberikan pertolongan atas segala kesusahan atau kesulitan yang sedang dihadapi. Yang ketujuh adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya ia merupakan perbendaharaan dari perbendaharaan surga." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah, sebab menjadi sesuatu yang disukai Allah dan memiliki banyak kebaikan. Yang kedelapan, penawar segala penyakit. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka hal itu sebagai penawar baginya dari 99 penyakit, dan yang termudah adalah rasa bimbang. Hadis riwayat Tabrani. Segala penyakit hati dan kesedihan serta kesusahan akan hilang jika sering mengamalkan zikir la haula wala quwata illa billah, sebab merupakan ungkapan doa dan berserah diri pada Allah. Yang kesembilan, mengalahkan musuh Allah. Zaman dahulu juga ada satu kisah tentang seseorang yang bisa mengalahkan musuh Allah ketika berperang dengan berusaha sebaik mungkin dan memperbanyak membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Hubayb bin Salamah rahimullah saat menghadapi musuh atau mengepung sebuah benteng sangat senang memperbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Yang ke-10, memudahkan pekerjaan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan saat menanggung beban pekerjaan yang sulit dan keras, atau saat menghadap kepada raja dan orang yang ditakutkan. Selain pengaruhnya yang efektif untuk menolak kemiskinan, berusaha sebaik mungkin dan banyak membaca zikir la haula wala quwata illa billah akan membantu memberikan keberhasilan pada setiap usaha yang dilakukan. Yang ke-11, jauh dari petaka. Makhul rahimahullah berkata, barang siapa yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka akan lenyap dari dirinya 70 pintu petaka. Yang paling rendah adalah bencana kemiskinan. Dengan membaca zikir la haula wala quwata illa billah secara rutin akan melindungi dari segala bahaya dan dari segala malapetaka yang merugikan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ke-12, kalimat yang paling disukai Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah kalimat yang berasal dari bawah arsy dari pusaka surga? Katakanlah olehmu, la haula wala quwata illa billah.
niscaya Allah akan mengatakan, "Hambaku telah menyerahkan dirinya dan meminta perlindungan." Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah menyukai hambanya yang banyak menyebut zikir la haula wala quwata illa billah, sebab menjadi wujud bahwa hamba tersebut mengakui kekuatan Allah dan berserah diri pada Allah dengan tetap berusaha serta melakukan yang terbaik yang ia mampu, sehingga Allah selalu menolongnya dan memberi jalan keluar di tiap kesulitan yang dihadapi. Yang ke-13, jauh dari laknat Allah. Perbanyaklah al-baqiyat, al-salihat, yaitu tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Ahmad, Ibn Hibban, dan Al-Hakim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Tentunya zikir la haula wala quwata illa billah yang merupakan salah satu zikir terbaik akan menjauhkan dari laknat Allah, sebab memiliki pahala dan nilai yang begitu tinggi di mata Allah. Yang ke-14, berserah kepada Allah. Imam An-Nawawi berkata, la haula wala quwata illa billah, itulah kalimat yang digunakan untuk menyerah diri dan menyatakan bahwa kita tidak mempunyai hak untuk memiliki sesuatu urusan. Ia kalimah yang menyatakan bahwa seseorang hamba tiada mempunyai daya upaya untuk menolak sesuatu kejahatan, kemudaratan, dan tiada mempunyai daya kekuatan untuk mendatangkan kebaikan kepada dirinya, melainkan dengan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala juga. Manusia memang hanya bisa berusaha dan hasil wajib diserahkan sepenuhnya kepada Allah, sehingga bukan hanya membaca zikir la haula wala quwata illa billah dan segala sesuatu akan datang sendiri, namun juga harus disertai usaha maksimal sehingga apa yang diusahakan berhasil dan benar-benar memberikan keberkahan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Yang ke-15, jauh dari penyakit hati. La haula wala quwata illa billah. Secara lengkap kita juga dapat menambahkan lafaz Aliyul Azim yang berarti yang maha tinggi lagi maha agung. Di belakangnya boleh menambah pujian lain dalam zikir la haula wala quwata illa billah, sebab akan menjauhkan diri dari rasa sombong dan menjauhkan diri dari segala penyakit hati yang berbahaya. Yang ke-15, menenteramkan hati. La haula wala quwata illa billah, berulang-ulang kali menyerahkan segenap hatinya kepada Sang Khaliq. Insya Allah jiwanya akan tenang, tentram, dan segala urusan kembali kepada Allah Ta'ala. Tentunya semua zikir termasuk zikir la haula wala quwata illa billah akan memberikan ketenangan hati sehingga ia jauh dari hati yang gundah atau sesat. Yang ke-17, dekat dengan Allah. Ada banyak kisah mengenai zikir la haula wala quwata illa billah yang memberikan pertolongan untuk para nabi dan rasul terdahulu, sebab zikir tersebut akan mendekatkan seseorang kepada Allah sehingga dengan izin Allah kesulitan apapun yang dihadapi dapat dijalani dan dilewati dengan indah dan penuh keberhasilan. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya hak monopoli para nabi, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap bugar meski dibakar api oleh Raja Namrud, atau Nabi Musa alaihissalam yang dikejar musuh dan tersudut di tepi laut, hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya dengan terbelahnya laut, ataupun Nabi Yunus alaihissalam yang dalam keadaan putus asa terbuang dari kapal, kemudian dimakan seekor ikan hiu tapi bisa tetap hidup. Juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar musuh hingga mulut gua bersama sahabat Abu Bakar alaihissalam Siddiq
tetapi musuh tidak dapat melihatnya. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semacam itu juga diperuntukkan kaum muslimin melalui haukalah, yaitu lafaz la haula wala quwata illa billah. Yang ke-18 merupakan tanaman surga. Lafaz hauqalah merupakan tanaman-tanaman surga seperti yang diketahui dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang saat itu tengah duduk di atas sebuah pintu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tengah berada di samping pintu surga di atas kursi yang terbuat dari intan zubarjud hijau, Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, "Perintahkanlah umatmu untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga, karena tanah surga sangatlah subur dan luas." Rasulullah bertanya, "Apa tanaman-tanaman surga itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tanaman-tanaman surga adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Sebagaimana lafaz dan doa-doa lain, hendaknya kita paham keutamaan dan makna dari zikir yang kita ucapkan dari lisan maupun hati, karena yang demikian dapat mendatangkan pahala. Demikian ulasan kali ini. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang jauh lebih baik imannya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat. Subscribe channel ini ya teman-teman. Jangan lupa pula nyalakan notifikasinya, karena akan ada video-video baru yang akan kamu sesali jika tidak menontonnya. Wassalam.